akan melaksanakan bimbingan klasikal. Sebelum itu, ibu mau dari anak-anak ibu semuanya, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, di antara kalian dua siapa? Nah, antara kalian dua. Nah, silakan. Baik, sebelum kita memulai bimbingan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Amira. Nah, sebelum kita memulai, ibu mau kalian absen dulu, biar ibu tahu siapa yang sudah hadir hari ini ya. Itu nanti dilanjut ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, kalian semua udah siap belum untuk kita memulai bimbingan klasikal kita? Siap, Bu. Baik, langsung saja ya. Jadi, kita hari ini akan membahas mengenai topik cara mudah bergaul dengan teman di sekolah. Nah, anak-anak ibu semua banyak temannya enggak? Banyak. Nah, kasihan juga karena gak banyak temannya. Jadi, ibu di sini memberikan cara bagaimana kalian bisa mendapatkan banyak teman di sekolah maupun di luar sekolah nantinya. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan video. Nah, anak-anak ibu semua, ayo perhatikan video ini ya. Nanti akan ibu tanya ke kalian. Oke, Bu. Ya, si Andi mau tidur sampai juga. Kenapa sih harus ada mereka dan teman gue? Tak bisa gue juga sih. Kenapa keluar bicara lawan kayak gini? Tidak kawannya masa berapa, malah tindakan ya langsung boleh pernah aja. Mana mereka dari belakang tadi. Kalau ini caranya lama-lama bisa serius sama gue. Kalau bisa gue pencet belajar aja, ya ada juga. Gue kan ada sendiri. Apa program mereka aja? Lagi bawa apa? Terus kalau misalnya dia perlu mereka, jalannya dia harus bilang apa ya? Kalau cuma sendiri sih enak. Kita bilang ini bisa. Dulu tadi udah beres. Nah itu mereka berlima. Kalau misalnya sama si doang, kayak sama yang lainnya. Kalau gue sebutin namanya sesuatu, kelamaan dong jadinya. Mana gue gak akan sama mereka. Kalau gue tiba-tiba mendahului mereka, tapi gak nyaman. Tapi dia sombong. Apa di berbalas-balas aja kali? Tapi bahasa apa ya? Karena dibahas, mana ada yang sedikit apa tadi? Kalau gue mendahului, pasti harus megang sama mereka. Kalau gue terbalik aja kali, dari jalan lain. Tapi kan tadi lucu, jauh banget soalnya. Mana gue gak mau apa-apa lebih lagi. Coba kan ada bohong lebih. Gue bisa aja dari sini, biar ada alasan itu. Gampangnya sama mereka, ada hulunya. Ya elah, mesti gimana ya? Mana yang BR lagi. Nah, jadi setelah ibu menampilkan video tadi, ibu mau nanya sama kalian. Nah, biar tidak bingung seperti tokoh di video, apa kata paling mudah yang kamu ucapkan saat bertemu teman di jalan atau di sekolah? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Ya, pada Tima. Menurut saya kita bisa menyapa teman kita, misalnya kamu dari mana, seperti itu. Bagus. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kalau ada teman yang kelihatannya pemalu seperti tokoh yang ada dalam video, ajaran sederhana apa yang bisa kamu berikan agar dia mau gabung main dengan kalian? Ayo angkat tangannya, siapa yang menjawab? Ya, kepada Cinta. Mungkin Bu, saya bisa mengajak dia untuk pulang bareng atau kantin bareng. Bagus. Terima kasih ya Cinta. Nah, jadi menurut kalian apa itu bergaul? Ya, kepada Naswa, Kawan Bu, berkawan. Ya. Lalu kepada Niza, bersosialisasi. bagus. Nah, jadi anak-anak ibu, bergaul adalah kegiatan berteman dan berinteraksi dengan orang lain agar saling mengenal, berbagi, dan melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan baik dan menyenangkan. Dan bergaul itu bisa berupa bermain bersama teman, saling membantu saat kita saling kesulitan, lalu berdiskusi saat belajar, lalu bisa jadi teman untuk kita saling menghibur saat kesepian. Nah, anak-anak ibu ada
bergaul. Coba angkat tangan dulu. Ibu. Ya, kepada Nak Dita, silakan. Percaya diri, Bu. Bagus. Lalu kepada Nak Cinta. Bersikap ramah, Bu. Ya, betul. Lalu kepada Nak Marhama. Bersikap berani, Bu. Ya. Ya, kepada Nak Bima. Bersikap ceria, Bu. Ya, benar sekali ya anak Ibu. Jadi, faktor pendukung agar kita itu mudah bergaul yang pertama itu kita harus mempunyai sikap ramah dan terbuka kepada teman. Nah, ketika kita ramah dan terbuka kepada teman, otomatis teman-teman itu akan mau berteman dengan kita. Lalu yang kedua, saling menghargai. Nah, jika kita saling menghargai antar teman, pasti teman itu juga menghargai kita dan mau berteman dengan kita. Lalu ada peduli terhadap teman. Nah, jika teman kesulitan, kita harus peduli terhadapnya, kita membantu dirinya, agar teman-teman itu juga tahu, dia peduli dengan kita, aku mau berkawan dengan dia. Nah, lalu ada percaya diri. Nah, kalau kita percaya diri untuk berteman dengan orang lain, otomatis teman-teman itu juga mau berteman dengan kita karena melihat diri kita itu ya dia ceria sekali ya gitu. Lalu ada suka bekerja sama. Nah, ketika ada pembagian kelompok atau dalam diskusi di dalam kelas, kalian itu harus bisa berinteraksi atau berbaur dengan teman-teman yang ada di dalam kelompok tersebut agar teman-teman pun mau berteman dengan kita dengan lebih banyak. Nah, selanjutnya anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa saja faktor penghambat dari kita sulit bergaul di sekolah? Ayo anak-anak. Baik, kepada Nazila dipersilakan. Kawan kita milih-milih kawan, Bu. Jadi tak mau kawan di seperti kita. Ya, betul. Lalu, ya kepada Nadita. Boleh, Bu. Ya, betul. Nak Cinta. Aku tidak sefrekuensi, Bu. Ya. Nak Marhama. Selalu begini. Ya, betul. Ada lagi? Ya, boleh. Nah, Bu. Ya, betul. Ada lagi anak ibu? Ayo, Bu. Iya, Bima. Mandang fisik, Bu. Ya, itu juga bisa ya anak ibu. Nah, jadi faktor penghambat pergaulan saat kita di sekolah itu salah satunya ada sikap menutup diri. Nah, kalau anak-anak ibu itu menutup diri, nggak mau berteman dengan temannya, otomatis teman-teman pun menganggap kita, ih dia kok sendiri terus ya, nggak mau aku, dia cakap pun juga dia nggak mau. Jadi teman-teman itu pada nggak mau berteman dengan kita karena kita juga mengabaikan dia. Nah, lalu yang kedua ada suka mengejek atau merendahkan orang lain. Nah, ketika kita suka mengejek orang atau suka merendahkan orang lain, otomatis teman-teman yang kita rendahkan itu gak mau berteman dengan kita kan? Benar gak? Benar! Nah, sama juga seperti orang yang melihat ketika kita mengejek teman atau merendahkan orang lain. Pasti, dia kok kayak gitu ya, dia kok ngejek-ngejek teman kita yang lain. Jadi ya teman-teman yang melihatnya tuh gak mau berteman dengan kita sehingga kita tidak memiliki teman di sekolah. Nah, lalu ada juga pilih-pilih teman. Nah, kalau kita di sekolah kita nggak boleh, atau di luar dimanapun kita nggak boleh pilih-pilih teman. Karena ketika kita pilih-pilih teman, otomatis teman kita jadi sedikit kan, dan kita sulit untuk bergaul. Kalau temannya gitu aja, misalnya temannya teman sebangku, nah gitu terus. Jadi kita nggak punya banyak teman itu di kelas ataupun di sekolah. Lalu ada tidak mau berbagi. Nah, kalau misalnya di sekolah atau dimanapun, kita itu harus mau berbagi. Kalau kita tidak mau berbagi dengan teman atau kita pelit, otomatis teman-teman juga nggak mau berteman dengan kita karena ini pelit kali. Masa aku mau lihat kayaknya nggak boleh, masa aku mau bagi bonbon dia nggak dikasih. Jadi teman-teman juga nggak mau berteman dengan kita. Nah, lalu yang terakhir, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Nah, anak-anak ibu, kita itu harus mau menghargai pendapat teman agar kita juga dihargai oleh teman kita ketika di dalam sebuah kelompok atau di dalam kegiatan belajar. Kalian itu ada kelompoknya, ketika teman menyarankan akan satu ide, teman-teman yang lain itu harus bisa menerima ide teman tersebut agar ketika kita menyampaikan ide kita, teman yang lain juga mau menerimanya. Seperti itu ya anak ibu? Iya, Bu. Nah, lalu untuk itu ada cara nih yang mau ibu berikan kepada kalian agar mudah bergaul dengan teman. Nah, menurut kalian dulu, apa cara yang paling mudah agar kita itu mudah bergaul dengan teman? Coba angkat tangan
selalu saja Bu. Ya, benar. Lalu ada lagi? Gak ada ya? Oh, kepada yang Kasila. SKSD Bu. Ya, benar. Apa SKSD, nak? Oh dekat. Ya, benar-benar. Nah, jadi ya anak ibu, cara mudah bergaul dengan teman itu, ibu akan memaparkan ada 7 nih. Nah, yang pertama itu senyum dan sapa teman. Nah, dengan kita tersenyum dan menyapa teman, kita itu akan menunjukkan bahwa diri kita itu bersahabat dengan mereka dan kita mau berteman dengan mereka. Jadi, ya teman juga mau berteman dengan kita kan? Benar kan anak ibu? Benar. Nah, selanjutnya ada jadi pendengar yang baik. Nah, dengan dengarkan cerita teman sampai selesai contohnya, dan jangan sibuk sendiri atau memotong ceritanya, karena ketika teman itu mau bercerita dengan kita, otomatis teman itu merasa percaya dengan kita. Jadi ketika tidak didengarkan ceritanya, mereka pasti sakit hati dan gak mau berteman dengan kita kan. Jadi cara yang mudah itu adalah jadi pendengar yang baik untuk teman itu sendiri. Selanjutnya, cara yang ketiga, tawarkan bantuan. Nah, coba lihat sekeliling, ada nggak teman-teman kalian yang membutuhkan bantuan? Ayo tengok dulu, ada nggak? Nah, sekarang mungkin nggak ada ya, tapi nanti ketika di luar, kita harus lihat sekeliling kita. Siapa yang membutuhkan bantuan kita, siapa yang merasa kesulitan, coba tawarkan bantuan dengan tulus agar teman tersebut mau berteman dengan kita dan orang lain yang melihatnya pun merasa kayak kita ingin perhatian kalian dengan temannya, yuk berteman dengan dia yuk gitu. Lalu cara yang selanjutnya, ikut kegiatan kelompok. Nah, anak-anak ibu itu jangan malu untuk bermain atau berdiskusi dengan teman-teman, karena ketika kita itu sering mengikuti kegiatan di luar sekolah maupun di dalam sekolah, itu kita akan menjadi lebih banyak teman. Teman-teman kita itu juga jadi lebih banyak daripada kita cuma bergaul di dalam kelas saja. Nah, lalu yang kelima itu hargai perbedaan. Nah, anak-anak itu harus bisa menghargai kesukaan teman, terus kebiasaan teman, karena kan kita itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Seperti yang si kawan itu sukanya makan kue, kamu sukanya makan bakso. Nah, itu kita harus bisa menghargai perbedaannya. Nah, selanjutnya jujur dan dapat dipercaya. Nah, ini penting sekali anak-anak ibu. Kita itu kalau berteman jangan berbohong dan berkhianat dengan temannya. Kita itu harus bisa menepati janji, terus bisa mengerti temannya, karena itu penting agar teman itu percaya dan nyaman dengan kita. Nah, lalu yang terakhir itu ada jaga kebersihan dan kerapian. Kita itu harus bisa mandiri, sikat gigi kalau sebelum ke sekolah ya anak ibu. Siapa tadi yang sikat gigi? Ayo, angkatannya. Nah, nggak ada kan? Tapi anak ibu sudah bersih semuanya ya. Terus harus memakai pakaian yang bersih, harus disetrika atau setidaknya harus cantik lagi, wangi gitu ya kan? Sampoan, pakai sabun ya kalau mandi. Ya bu. Agar teman-teman di dekat kita itu nyaman, jadi merasa kita, iya aku mau dekat sama dia soalnya dia wangi kali gitu. Caranya sudah selesai yang ditampilkan tadi. Nah, ibu mau membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ini ibu ada lembar kerja siswa LKPD. Nanti per kelompok harus bisa mengisinya dan menjawabnya, perwakilan saja ya anak ibu. Ibu bagikan. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Nanti perwakilan harus bisa menjawabnya ya. Nah, ibu berikan waktu selama 10 menit. Kalian harus bisa menjawabnya secara berkelompok. Dan nanti perwakilan harus menyampaikan hasil jawabannya masing-masing. 1 orang aja. Oke? Nah, anak-anak ibu apakah sudah selesai? Sudah bu. Mana suaranya? Sudah. Nah, yuk, ibu mau mulai dari kelompok 2 dulu. Ayo, lihat pada Nasla. Jadi kami telah berdiskusi untuk menentukan jawabannya. Karena itu ada senyum dan menyapa teman dengan ramah. Sebentar anak ibu, bacakan dulu.
Pertanyaannya ya? Iya. Ini pertanyaannya, sebutkan minimal 3 cara mudah untuk bergaul. Kami tadi telah membuat diskusi, yaitu jawabannya. Pertama, ada senyum dan menyapa teman dengan ramah. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik ketika teman berbicara. Dan yang terakhir, menawarkan bantuan saat teman membutuhkan. Ya benar. Ayo berikan tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ibu mau dari kelompok 3. Ayo siapa perwakilannya? Yang pada Esti. Baik Bu, di sini saya akan membacakan pertanyaannya. Contohkan sikap ramah dan terbuka. Yang pertama itu menyapa teman dengan senyuman. Misalnya bilang, hai selamat pagi. Seperti itu Bu. Yang kedua, memulai percakapan dengan teman. Misalnya menanyakan kabarnya, apa kabar kamu hari ini? Yang ketiga itu mengajak dia bermain. Contoh percakapannya itu mau main bersama aku enggak? Yang keempat itu memuji dengan tulus. Dan yang kelima itu membuka diri. Misalnya mengajak dia berteman, aku boleh nggak berteman dengan kamu? Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Eci. Ayo beri tepuk tangannya dulu. Nah, selanjutnya kelompok 1. Ayo siapa? Ya, pada Nakar Hama. Di sini pertanyaannya, jelaskan arti pentingnya bergaul. Jadi Bu, bergaul itu penting karena yang pertama itu dengan kita berteman, kita tidak merasa kesepian, selalu ada yang diajak bicara Bu. Terus yang kedua, teman bisa membantu kita saat kesulitan, seperti ketika mendengar PR. Kemudian yang ketiga, belajar jadi lebih menyenangkan Bu ketika bersama teman. Kemudian yang keempat, kita belajar bekerja sama dan saling menghargai. Dan yang terakhir itu Bu, teman bisa menghibur kita saat kita sedih. Ya, benar sekali. Yuk, tepuk tangannya. Nah, jadi setelah kalian tadi menjawab pertanyaan lembar LKPD-nya, ayo kita berkomitmen dulu setelah Ibu tadi menyampaikan cara-caranya dan kalian juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ayo kita berkomitmen sama-sama ya Kakak Ibu. Iya, Bu. 1, 2, 3. Saya berkomitmen untuk menjadi teman yang baik dengan bersikap ramah dan peduli, saling menghargai dan menolong, serta menjauhi sikap mengejek dan memilih teman, mulai dari saat dan seterusnya. Nah, Kakak Ibu sudah berkomitmen, nanti harus diterapkan ya dimanapun kalian berada agar kalian memiliki banyak teman. Baik Bu. Jadi anak-anak ibu, kesimpulan dari bimbingan klasikal kita ialah bergaul dengan teman itu penting agar kita tidak merasa sendiri, bisa saling membantu dan belajar bekerja sama. Dengan bersikap ramah, peduli dan menghargai perbedaan, kita akan punya banyak teman dan suasana di sekolah menjadi lebih menyenangkan. Baik anak-anak ibu, telah di ujung bimbingan klasikal kita. Sebentar lagi kita mau berpisah. Maka dari itu ibu mau kalian memimpin doa dulu. Siapa yang berani? Ya, kepada Kak Cinta dipersilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Cinta. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Nah, di sini ibu ada motivasi untuk kalian. Teman yang baik adalah mereka yang membuat kita merasa lebih baik ketika bersama mereka. Jadi anak-anak ibu harus bisa menerapkan cara-cara yang tadi agar teman-teman itu merasa nyaman dengan kita dan mereka mau berteman dengan kita sehingga anak-anak ibu memiliki banyak teman. Terima kasih anak-anak ibu. Sampai jumpa di bimbingan klasikal kita pada minggu depan di kelas ini juga. Dan